Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Dunia dalam kekacauan, dan suasana kehancuran mengejutkan. Sui berjalan sepanjang jalan, dan dari waktu ke waktu dia bisa melihat sosok dewa melarikan diri dengan panik. Mereka semua adalah orang kuat dari berbagai garis keturunan, seperti Sui dan yang lainnya. Mereka memasuki pegunungan Desolate untuk menemukan jejak Kaisar Luo Qing. Tapi sekarang, dengan pertempuran epik yang dipentaskan, semua dewa ini telah mundur. Ledakan. Di langit, guntur dan cahaya berkobar, dan pelangi mengamuk. Itu adalah akibat dari pertempuran ketika karakter tingkat dewa bertarung dengan sengit, menyapu dan menyebar, menghancurkan satu demi satu gunung. Saya tidak tahu berapa banyak monster yang tidak aktif di pegunungan yang mati secara tragis. Beberapa dewa yang mengungsi dipukul, beberapa terluka parah, dan beberapa meninggal secara tragis di tempat. Sui mengabaikan ini. Dia bergerak cepat, menghindari bencana di sepanjang jalan, dan terus mendekati tempat pertempuran itu dimainkan. Saat dia mendekat, dia sudah bisa melihat dengan jelas seberapa besar pohon besar itu. Seperti gunung agung yang menghubungkan langit dan bumi. Ketika puluhan ribu cabang menari dengan liar, sepertinya mereka menari ribuan kali. Qian Xinghe, lepaskan URL Inga. Kekuatannya sangat menakutkan. Sebuah pohon besar dengan setidaknya tingkat 9 penyempurnaan dewa-dewa. Sui terkejut, siapa yang berani membayangkan bahwa ada makhluk mengerikan yang tersembunyi di kedalaman gunung yang sunyi ini? Salah. Tiba-tiba, Sui mengerutkan kening. Dia melihat kekuatan waktu dan ruang melonjak di balik pohon ilahi yang besar. Sebuah altar yang terbuat dari tulang tergantung di dekat kekuatan langit pada waktu itu. Sui tiba-tiba menyadari bahwa pohon ilahi bukan milik era ini. Altar tulang yang dilindungi di belakangnya sebenarnya adalah area terlarang ruang waktu, mewakili simpul ruang waktu. Semua ini persis sama dengan kuil Tao yang bobrok di area terlarang hitam. Perbedaannya adalah menjaga altar tulang adalah pohon misterius. Hong Taiyu benar. Di kedalaman pegunungan Tiane Tandus, memang ada dua tempat terlarang ruang waktu, dan altar tulang putih yang terlindung oleh pohon besar adalah salah satunya. Sui diam-diam berkata. Dia mungkin mengetahui bahwa seseorang secara tidak sengaja masuk ke ruang terlarang di mana altar tulang putih berada, dan mengeluarkan surat bantuan, jadi dia memperingatkan para dewa dan bergegas menyelamatkan mereka satu demi satu. Kemudian, ada pertempuran yang tak terhindarkan dengan pohon suci yang menjaga altar tulang putih. Dengan kata lain, pembangkit tenaga listrik ini yang awalnya datang untuk menjelajahi jejak Kaisar Luo Qing sekarang tertarik oleh pohon ilahi itu. Ini disebut ketidakkekalan dunia, dan rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Jika Kaisar Luo Qing bersembunyi di kedalaman pegunungan Tiane Tandus, aku khawatir dia akan terganggu oleh pertempuran ini saat ini, tetapi, di mana dia bersembunyi saat ini? Pikir Sui. Segera, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Karena para master ilahi itu datang untuk berurusan dengan Kaisar Luo Qing, mengapa mereka harus bertarung sengit dengan pohon ilahi itu? Sui mengerutkan kening. Di medan perang, lebih dari 10 dewa dikirim bersama, dan yang terlemah juga adalah Dewa 5 penyempurnaan. Yang terkuat di antara mereka adalah Digital 8 Refinements God Lord. Ketika mereka bertarung sengit dengan pohon dewa itu, bahkan jika para dewa ini dikepung bersama, mereka tidak akan mengambil keuntungan sama sekali. Sebaliknya, beberapa guru ilahi yang lemah telah terbunuh dan terluka. Bagaimanapun, itu adalah pohon ilahi dengan kekuatan Dewa 9 penyempurnaan. Jika Anda harus melindungi altar tulang putih, sehingga Anda tidak berani pergi, dengan kekuatan pohon surgawi itu, Anda dapat membunuh Tuan Surgawi itu berkeping-keping. Diam-diam, Sui berhenti, melihat pertempuran besar yang dimainkan di kejauhan, dan jatuh ke dalam perenungan. Samar-samar dia merasa ada sesuatu yang salah. Brengsek. Tiba-tiba, teriakan kemarahan terdengar. Mata Sui sedikit menyipit, dan dia melihat sosok yang dikenalnya, yang sebenarnya dihancurkan oleh cabang pohon ilahi, dan tubuhnya hampir meledak, dan dia terbang keluar. Sosok itu sangat mengesankan Rong Yue, penatua tertinggi pengadilan ilahi Qingwu. Seorang lelaki tua dengan tongyan heva dan perawakan pendek,
Huang Changting membawa Suyi dan yang lainnya untuk mengunjungi penatua tertinggi Rong Yue dan penatua tertinggi lainnya Li Sanming sebelum memasuki Gunung Tandus Tiane. Dalam kesan Suyi, istana Li Sanming Cheng sangat dalam, dan dia jelas memiliki pandangan yang berbeda tentang dirinya sendiri. Adapun Rong Yue, sikapnya tidak dingin atau dingin. Ledakan. Tubuh Rong Yue yang berlumuran darah menghantam gunung di kejauhan, mungkin karena dia terluka sangat parah sehingga dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Dan jarak ini tidak jauh dari Suyi. Apakah kamu ingin membuat pisau? Suyi diam-diam berkata. Segera, dia menolak gagasan itu. Begitu dia melakukan ini, para dewa lain akan menyadarinya pada saat pertama. Dengan cara ini, identitasnya pasti akan terungkap, dan dia tidak akan pernah ingin tertidur di pengadilan ilahi Qingwu di masa depan. Ya tidak buruk untuk menukar orang tua ini dengan manfaat kelas 1 dari sebuah sekte. Sebuah pikiran muncul di benak Suyi. Untuk dipromosikan di sekte, cara tercepat adalah dengan membuat prestasi kelas 1. Dari sudut pandang Suyi, mengambil kesempatan ini untuk menarik Rong Yue sendiri, sekte itu setidaknya harus memberikan dirinya penghargaan kelas 1. Memikirkan hal ini, Suyi segera menyelinap. Daerah terdekat ini sudah sangat dekat dengan medan perang yang jauh, dan akibat dari pertempuran berkecamuk dan menyebar kemana-mana. Dalam pertempuran yang begitu menakutkan di tingkat dewa, dewa biasa tidak berani mendekat. Xiao Jian, kenapa kamu di sini? Dari kejauhan, Rong Yue melihat Suyi dan tidak bisa menahan cemberut. Dia terluka sangat parah sehingga tubuhnya akan terbelah, berdarah, dan penampilannya sangat menyedihkan. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa untaian kekuatan hukum aneh emas mengikis luka di sekitarnya seperti cacing tanah, melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan, mengikis vitalitas tubuhnya. Bahkan jika Rong Yue mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya, dia tidak bisa menghentikan cedera yang memburuk. Hukum aneh emas itu berasal dari pohon ilahi itu. Justru karena inilah situasi Rong Yue saat ini sangat berbahaya, dan dia benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Murid itu ada di dekatnya sebelumnya dan berencana untuk mengungsi, tetapi melihat bahwa Taisang yang lebih tua berjuang mati-matian, dia tidak pernah pergi. Suyi berbohong dengan santai, datang ke sisi Rong Yue, dan berkata, "Penatua Taisang, aku akan membawamu pergi." Rong Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, dan berkata dengan lega, "Anak baik. Jarang kamu tidak lupa datang untuk menyelamatkan kursi ini pada waktu yang berbahaya." Tidak buruk, tidak buruk. Dia benar-benar tergerak. Sebelumnya, dia berada di ambang keputusasaan dan berkecil hati, berpikir bahwa akan sulit untuk pergi dari sini hari ini. Siapa sangka ketika semua pikiran membara, Xiao Jian, seorang pemuda tak terduga, muncul. Penatua Taisang dalam masalah, bagaimana muridnya bisa berdiri dan menonton? Dengan mengatakan itu, Suyi mengorbankan perahu harta karun, menempatkan Rong Yue di atasnya, dan kemudian mendorong perahu harta karun itu ke kejauhan. Ledakan. Setelah pertempuran menyapu seperti badai, langsung menerbangkan kapal harta karun itu. Kapal harta karun itu hampir runtuh. Suyi, yang mengemudikan kapal harta karun, mengerang. "Xiao Jian, apakah kamu baik-baik saja?" Wajah Rong Yue tiba-tiba berubah. Dia melihat darah menetes dari sudut bibir Suyi, dan wajahnya menjadi pucat. "Bagus." Suyi menarik napas dalam-dalam dan mengemudikan kapal harta karun itu dengan seluruh kekuatannya. Semua ini, tentu saja, dia berpura-pura. Saat ini, dia hanya berada di alam penciptaan, jadi dia tidak bisa terlalu mencolok. Jika tidak, dengan pengalaman seorang lelaki tua di alam guru dewa seperti Rong Yue, dia akan melihat sesuatu yang aneh dalam sekejap. Perjalanan ini memang sangat berbahaya, dan akibat dari perang itu sangat mengerikan sehingga kapal harta karun itu tampaknya terbang di lautan yang mengamuk dan akan terancam dihancurkan kapan saja. Adegan menunggu itu membuat Rong Yue berkeringat dingin, dan jantungnya menggantung di tenggorokannya. Untungnya, pada akhirnya, dia melarikan diri jauh dan luas dari dunia yang porak-poranda akibat pertempuran. Ini membuat Rong Yue menghela nafas lega. Namun, ketika dia menyadari cederanya yang masih memburuk, ada sedikit kesedihan dan kepahitan di antara alisnya.
Penatua Taisang, apakah target yang akan kita tangani kali ini adalah pohon dewa? Suyi bertanya tiba-tiba. Tidak. Rong Yue menghela nafas, sekarang, aku tidak perlu bersembunyi darimu lagi. Kali ini, ketika semua Taoistop bergabung, mereka tidak mencari pelayan Tao di sebelah Suyi. Suyi tercengang, bukankah orang itu? Ya, ini sebenarnya adalah permainan melawan pendosa Suyi. Rong Yue menjelaskan, sisi baiknya, yang ingin kami tangkap adalah pelindung di sebelah Suyi, tetapi pada kenyataannya, ini hanya umpan, untuk memikat Suyi ke gunung yang sunyi ini. Suyi tiba-tiba berkata begitulah. Jantungnya berdebar kencang, dan dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Saya hampir tertipu sebelumnya, berpikir bahwa Kaisar Luoqing sedang dikejar ke tanah terlarang, tetapi sebenarnya, ini adalah permainan yang dilakukan oleh kekuatan besar itu bersama-sama. Sebuah permainan untuk menggoda diri sendiri untuk mengambil umpan. Menyadari hal ini, Suyi mau tidak mau merasa beruntung. Untungnya, kali ini dia datang sebagai murid King Wu Senting. Dan tidak ada yang meragukan dirinya sendiri. Kalau tidak, sangat mungkin untuk tertipu. Namun, Suyi juga tidak senang. Dia pikir dia akan bisa melihat Kaisar Luoqing kali ini, tapi sekarang sepertinya jelas tidak mungkin. Kamu juga tahu bahwa beberapa bulan yang lalu, Suyi menyelinap ke benua ilahi Vulkan Selatan, tetapi tidak ada yang menemukan jejaknya sampai hari ini. Rong Yue berkata, oleh karena itu, pasukan utama kita akan bergabung untuk membuat permainan, berniat untuk menangkapnya di gunung yang sunyi ini, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa sebelum Suyi menunjukkan tanda-tanda, sebuah kecelakaan terjadi. Suyi berkata, apakah itu pohon dewa yang dikatakan Penatua Taisang? Bagus. Rong Yue menunjukkan ketakutan yang mendalam, itu adalah keberadaan menakutkan yang bukan milik era ini, dan altar tulang yang dijaga sebenarnya adalah simpul ruang dan waktu. Di masa depan, ketika zaman mitologi kegelapan datang, pohon dewa dan kekuatan di belakangnya akan melewati altar tulang putih dan membunuh mereka di dunia ini. Saat dia berbicara, alisnya penuh dengan kekhawatiran. Tapi karena pohon dewa itu sangat kuat, mengapa kalian semua bertarung dengannya, Penatua Taisang? Suyi berkata dengan bingung, lagi pula, tujuan kali ini bukanlah pohon dewa itu. Ini sangat sederhana, tidak ada yang memikirkan kemunculan variabel ini, tetapi bagaimanapun juga, itu sudah terjadi. Jadi semua orang merencanakannya dan menggunakan gerakan bertarung melawan pohon besar itu untuk memikat Suyi. Rong Yue berkata, untuk menciptakan ilusi seperti itu, Suyi salah mengira bahwa kita telah menemukan pelindungnya, dan dia secara alami akan mengambil umpannya. Mendengar ini, Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, tidak satu pun dari hal-hal lama ini yang benar-benar bagus. Anda tidak perlu memikirkannya sama sekali, jika Anda hanya berpikir bahwa Kaisar Luoqing berada di kedalaman pegunungan tandus Tiane dan terus menyelidiki, selama Anda melakukan beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Identitas, Anda pasti akan dilihat oleh orang-orang tua itu. 5 sudah berakhir. Terima kasih saudara-saudara atas suara Anda. Terima kasih sekali lagi untuk hadiah dari pemimpin saudara, ikan tua kering. Saya masih berhutang pada saudara, iklan kalsium dan tanpa kalsium, seorang pemimpin plus pembaruan, dan itu akan dikirimkan dalam minggu depan. Awan gelap tebal dan malam seperti tinta. Kapal harta karun itu melaju kencang di pegunungan Tiane yang tandus, dan jarang menemui bahaya di sepanjang jalan. Xiao Jian, mengapa kamu muncul di medan perang itu, bagaimana dengan yang lain? Tiba-tiba, Rong Yue bertanya. Suyi menghela nafas sejujurnya dengan para tetua, sebuah tragedi yang tidak menguntungkan terjadi sebelumnya. Saat dia berbicara, dia secara singkat menyatakan apa yang terjadi di kuil Tao yang bobrok itu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Mendengar kematian tragis Huang Changting, Rong Yue mengerutkan kening dan berkata, Huang Changting ini hanya dibutakan oleh lemak babi, terlalu lancang. Segera, matanya bersinar dengan warna-warna aneh, dan dia melirik Suyi, bagaimana kamu bisa meminjam lampu tembaga itu? Luar biasa. Suyi berkata pemilik lampu tembaga bersedia meminjamkan saya lampu tembaga karena dia ingin saya melayaninya.
Rong Yue mengangguk dan berkata, ini normal. Pemilik lampu tembaga bukan milik era ini. Jika Anda ingin membuat pengaturan di dunia ini terlebih dahulu, Anda secara alami harus memilih beberapa orang yang akan melayani mereka. Selanjutnya, Su Yi berbicara tentang Koma Ganhu, Cubi dan yang lainnya di kuil Tao itu. Dari awal hingga akhir, Rong Yue tidak ragu. Jika ada kesempatan di masa depan, saya bisa pergi ke kuil Tao lagi dan menghubungi pemilik lampu tembaga untuk melihat apakah kami dapat bekerja sama dengan pengadilan ilahi Qingwu kami. Rong Yue mengatakan ini, tetapi menggelengkan kepalanya lagi, lupakan, mari kita bicarakan nanti. Selanjutnya, Su Yi membebaskan Ganhu, Cubi dan lainnya. Mereka bangun dari koma dan bingung. Setelah mengetahui bahwa Su Yi yang menyelamatkan mereka dan membawa mereka keluar dari kuil Tao, mereka semua sangat tersentuh dan bersyukur. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa bahkan penatua tertinggi Rong Yue diselamatkan oleh Su Yi, Ganhu, Cubi dan yang lainnya memandang Su Yi secara berbeda. Sebelumnya, saya telah menjelaskan masalah ini kepada tetua Taisang. Su Yi berkata, tapi tidak ada dasar di udara. Ambil kesempatan ini untuk memberitahu tetua Taisang apa yang terjadi di kuil Tao. Ganhu adalah orang pertama yang berdiri, mengungkapkan ketidakpuasan dan kemarahannya terhadap Huang Changting dengan kemarahan yang benar. Cubi, Hou Yu, dan Zhou Jia juga membuat suplemen. Su Yi tidak menyela, tetapi dia bisa melihat bahwa dengan Ganhu dan yang lainnya bersaksi satu persatu, keraguan Rong Yue telah sepenuhnya hilang. Selain itu, dia menyelamatkan Rong Yue lagi. Ketika dia kembali ke pengadilan ilahi Qingwu kali ini, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Rong Yue akan bersaksi untuk dirinya sendiri dan meminta pujian untuk dirinya sendiri. Benar saja, hanya memikirkan hal ini, Rong Yue dengan sungguh-sungguh berkata, Xiao Jian, kamu telah memberikan kontribusi besar kali ini, dan ketika kamu kembali ke sekte, kursi ini secara pribadi akan mengundangmu untuk pahala dan hadiah. Su Yi tersenyum dan berterima kasih padanya. Segera, dia berkata, Penatua Taisang, apakah Anda pikir Anda dapat menangkap Su Yi kali ini? Dia sedang menguji apakah kekuatan-kekuatan top itu siap memiliki pendukung lain untuk berurusan dengannya. Rong Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk dikatakan. Jika Su Yi tertipu dan telah memasuki gunung tandus ini, maka dia ditakdirkan untuk sulit terbang kali ini. Karena di luar pegunungan Tiane yang tandus, jaring langit dan bumi telah dipasang untuk memblokir semua jalan keluar. Su Yi mungkin bisa menyelinap ke gunung tandus Tiane, tapi selama dia berniat pergi, dia ditakdirkan untuk gagal. Mendengar ini, Ganhu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam rumor, Su Yi memiliki kekuatan gaib yang besar dan banyak metode. Jika dia mengubah penampilannya, saya khawatir keberadaan tingkat dewa itu akan sulit untuk dilihat, kan? Rong Yue berkata, bisakah kamu memikirkannya, bagaimana kamu tidak memikirkan dewa-dewa itu? Tidak peduli siapa yang meninggalkan Gunung Tandus Tiane kali ini, mereka harus melalui banyak inspeksi. Bahkan jika Su Yi menyamar, dia tidak bisa dibodohi. Saat dia berbicara, dia tersenyum masam, namun, apakah kita bisa menangkap Su Yi atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan pengadilan ilahi Qingwu kita. Dia terluka parah, dan lukanya masih memburuk, jadi dia tidak tertarik untuk menangkap Su Yi sama sekali. Setelah mendengarkan kata-kata Rong Yue, Su Yi akhirnya tenang. Di dunia ini, tidak ada yang bisa melihat melalui penyamarannya. Karena garis keturunan naga lilinnya sama sekali tidak palsu, ditambah aula tur malam pengadilan Qingwu memiliki lapisan identitas, siapa yang bisa melihat identitasnya? Seperti yang diharapkan Su Yi, setelah meninggalkan Gunung Tandus Tiane, masing-masing dari mereka menjadi sasaran banyak inspeksi. Tetapi tidak peduli rahasia dan harta apa yang diambil oleh para dewa itu untuk digunakan, mereka tidak dapat melihat rahasia Su Yi. Dan karena penatua tertinggi Rong Yue terluka terlalu parah, pada hari yang sama, mereka berangkat bersama dengan penatua tertinggi lainnya Li Sanming dan kembali ke pengadilan ilahi Qingwu. Itu juga pada hari yang sama ketika pegunungan Tandus Tiane berakhir. Tindakan pasukan utama untuk bergabung untuk mengepung dan menekan Kaisar Luo Qing telah menarik perhatian dunia. Tapi kebenarannya tidak terduga.
Baru pada saat itulah dunia menyadari bahwa tindakan Gunung Tandus Tiane, di permukaan, mengejar para pelayan Suyi, tetapi itu sebenarnya adalah permainan melawan Suyi. Sayangnya, babak ini gagal. Namun, semua ini tidak penting. Karena pada hari yang sama, berita tentang 3 tempat terlarang ruang waktu yang tersembunyi di kedalaman pegunungan Tandus Tiane bergema di seluruh dunia seperti guntur, menyebabkan kegemparan. Dunia terkejut. Tanah ruang dan waktu terlarang mewakili kekuatan yang bukan milik era ini, tetapi juga mewakili kekuatan mengerikan yang akan lahir di dunia para dewa ketika zaman mitos kegelapan datang. Di kedalaman Gunung Tandus Tiane saja, ada 3 area terlarang ruang waktu, yang membuat orang tidak mungkin membayangkan apakah ada area terlarang serupa di area terlarang lainnya di dunia. Untuk sementara waktu, semua jenis desas-desus menyebar, dan hal-hal sedang dibahas di mana-mana di wilayah terbatas ruang dan waktu dan zaman mitologi gelap. Tidak hanya para biksu di dunia yang khawatir, tetapi bahkan para raksasa top itu merasakan tekanan nyata. Karena hanya mereka yang tahu bahwa ketika zaman mitologi kegelapan datang, di setiap ruang dan waktu terlarang, akan ada kekuatan dahsyat yang bukan milik zaman sekarang. Pada saat itu, keteraturan dan keteraturan yang melekat pada dunia ini akan terpengaruh. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Pengadilan Dewa King Wu. Wakil Aula Tuan Huang sudah mati. Saya tidak menyangka bahwa Diakon Xiao begitu baik. Dia tidak hanya menyelamatkan Ganhu dan sekte lain, tetapi dia juga menyelamatkan leluhur Rong Yue pada saat yang kritis. Perbuatan besar yang dia buat kali ini sudah cukup untuk dipromosikan. Saya mendengar bahwa Patriark Rong Yue secara pribadi telah berbicara dengan kepala sekolah dan ingin memberi penghargaan kepada Diakon Xiao atas jasanya. Hal-hal yang terjadi di pegunungan Tandus Tiane juga tersebar di seluruh pengadilan ilahi King Wu. Secara khusus, penampilan Suyi menyebabkan kehebohan dan diskusi panas di sekte tersebut. Diakon Xiao memang sosok yang luar biasa. Dia baru berada di sekte selama lebih dari sebulan, dan dia sudah menjadi terkenal dan terkenal. Pertempuran di puncak Lingzhu telah membuktikan betapa kuatnya Diakon Xiao sebagai dewa bawahan. Dan perjalanan ke Gunung Tandus Tiane ini telah membuktikan bahwa Diakon Xiao tidak hanya berani dan banyak akal, tetapi juga memiliki keberanian untuk bertanggung jawab. Ini adalah orang yang dikagumi oleh generasiku. Di masa depan, siapapun yang berani mengatakan bahwa Diakon Xiao salah lagi, aku akan menjadi orang pertama yang menolak. Saya juga. Beberapa tokoh senior diam-diam emosional. Pada awalnya, Xiao Jian menolak untuk menjadi bidak catur untuk kepala sekolah. Semua orang berpikir bahwa dia akan ditinggalkan dan dikucilkan, dan dia jatuh ke dalam air surut. Tapi siapa yang berani membayangkan berapa lama, Xiao Jian tidak hanya mendapatkan pijakan yang kuat di sekte tersebut, tetapi juga mendapatkan banyak penggemar, prestisenya meningkat dari hari ke hari, dan ia menjadi sosok yang paling banyak ditonton di sekte tersebut. Terutama dalam perjalanan ke pegunungan Tiane yang tandus ini, Xiao Jian mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan leluhur tua Rong Yue yang berada dalam situasi putus asa. Ini saja sudah cukup bagi Xiao Jian untuk membangun prestisenya sendiri di sekte tersebut. Bagaimanapun, ini adalah kredit nyata. Puncak Komatsu. Penatua ke-9 Tai Wenjing sangat senang sehingga dia secara pribadi mengambil sebotol anggur dan pergi mencari Suyi untuk minum. Penampilan Suyi kali ini terlalu luar biasa, biarkan dia dihormati dan memiliki wajah yang cerah. Leluhur Rong Yue sudah berbicara, tidak peduli seberapa enggan kepala sekolah, dia pasti akan memberimu hadiah. Tai Wenjing tersenyum dan berkata, dan Huang Changting telah meninggal, dan posisinya sebagai wakil kepala istana Tur Malam juga kosong, yang cocok untuk Anda tempati. Dia sangat bahagia, sudut alis dan matanya penuh kegembiraan. Xiao Jian, kamu benar-benar memberiku terlalu banyak kejutan. Di masa depan, di sekte, aku melihat siapa yang berani mencubitmu. Sui Yun tersenyum ringan, mengangkat gelasnya dan berkata, Penatua Tai, aku akan bersulang untukmu. Mengapa dia peduli dengan nama palsu ini? Namun, Sui juga sangat puas ketika dia memikirkan seberapa cepat dia akan mendapatkan pijakan yang kuat di pengadilan ilahi King Wu dalam waktu 1 bulan dan membangun prestisenya. Semuanya berada di bawah kendalinya, yang terasa sangat bagus.
Haha, minum. Tai Wenjing juga mengangkat gelasnya. Tetapi pada saat ini, seorang pelayan di luar gua meminta untuk menemuinya dan membawa pesan. Penatua, kepala sekolah telah mengeluarkan keputusan untuk memberi penghargaan kepada Diakon Xiao. Keputusan tersebut mengatakan bahwa Diakon Xiao harus bebas pergi ke Aula Tianbao untuk menerima hadiah. Tai Wenjing berkata sambil tersenyum, lihat, kepala sekolah sudah mengeluarkan dekret. Ngomong-ngomong, atas wasiat kepala sekolah, apa pengaturan tugas Diakon Xiao? Melapor ke para tetua, tidak. Pelayan itu menundukkan kepalanya dan menjawab. Senyum di wajah Tai Wenjing mengeras, dan dia mengerutkan kening tidak. Katakan lagi. Pelayan itu bergidik dan tergagap kehendak kepala sekolah telah menyebar ke seluruh bagian sekte. Selain memberi penghargaan kepada Diakon Xiao, memang tidak disebutkan untuk mempromosikan Diakon Xiao. Wajah Tai Wenjing tiba-tiba berubah jelek, bagaimana ini bisa terjadi? Untuk pencapaian yang begitu besar, Patriark Rong Yue secara pribadi meminta penghargaan kepada Diakon Xiao, tetapi mengapa dia tidak mempromosikan Diakon Xiao? Ledakan. Dia menghancurkan gelas anggur dengan keras, menggertakkan giginya dan berkata, apakah ini adil? Bagaimana saya bisa meyakinkan publik? Diakon Xiao diperlakukan seperti ini, bukankah itu membuat sekte lainnya juga kedinginan? Tai Wenjing sangat marah, wajahnya membiru, saya tidak mengerti, mengapa kepala sekolah harus menargetkan Diakon Xiao. Sui mengangkat kepalanya dan menuangkan anggur ke gelasnya, dan menghibur Penatua Tai, jangan marah, mungkin kepala sekolah punya pengaturannya sendiri. Dia juga sedikit terkejut pada awalnya, kepala sekolah Liang Lingsu melakukan ini, jelas untuk menekannya dengan sengaja. Tapi segera, dia tidak peduli. Agak senang melihat adegan ini. Karena, hanya dengan melihat ekspresi marah Tai Wenjing, Sui tahu bahwa pengaturan yang bertanggung jawab atas sekte ini pasti akan memicu kemarahan publik di sekte tersebut dan membangkitkan kemarahan di hati banyak orang. Dan diri yang telah diperlakukan tidak adil secara alami akan memenangkan banyak simpati dan dukungan. Bagi Sui, ini sebenarnya hal yang baik. Tidak, aku akan menemui kepala sekolah secara langsung. Tai Wenjing bangkit dengan marah, berbalik dan meninggalkan gua, meskipun Sui dibujuk. 82 Jaringan Cina. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.